dunia terlalu gelap. Tapi tiba-tiba seseorang datang dan tanpa sadar dia jadi penyelamatmu. Hai, aku Vega Villa dan kamu lagi dengerin podcast dari aku, dimana setiap kalimat punya tujuan. Kadang cinta bukan soal bahagia, tapi tentang berani sembuh dari luka. Kembali pulang. Teman-teman, hari ini aku mau ngebahas salah satu novel yang jujur bikin hati campur aduk gitu loh. Judulnya itu Oh My Savior. Dalam bahasa Indonesia kita bilangnya Oh Penyelamatku. Asik. Buku ini ditulis oleh Huasa Sira dan diterbitkan bersama Akad pada tahun 2023. Nah, novel ini nyeritain tentang seorang gadis bernama Z dengan masa lalu yang kelam dan hati yang udah lama rasa rusak. Z ini tinggal di panti asuhan, teman-teman. Hidupnya itu tenang tapi kosong. Sampai suatu malam takdir mempertemukannya dengan Zidan. Zidan ini bukan tipikal cowok yang mudah ditebak loh, teman-teman. Dia tuh punya cara tersendiri biar rencananya lancar. Awalnya dia itu diajakin temennya buat datang ke kayak acara konser di kampus gitu. Kebetulan temennya itu jadi panitia di sana. Awalnya sih Zidan itu malas mau datang ke sana, katanya ribet, rame gitu. Tapi akhirnya dia datang juga, dan karena tiketnya juga terbatas sih, banyak orang yang ingin masuk ke acara itu, sedangkan Zidan yang diberi gratis malah mau gak datang. Tapi untungnya dia datang ya. Lalu di hektiknya acara itu dia menabrak cewek itu juga lagi pusing. Yang ditabrak adalah Z kebetulan juga panitia di sana, dan dia juga salah satu penampil di sana. Dan Z juga lagi ribet karena dia tuh mau tampil kan. Dia tuh tampil nyanyi dan dia tuh duet sama orang. Tapi tiba-tiba orangnya nggak bisa hadir. Akhirnya dia tuh bilang ke ketua pelaksananya. Dan ketua pelaksananya dengan entengnya dia bilang kayak, ya itu urusanmu, mau nggak mau nyanyi sendiri atau nggak jadi tampil. Dia bilang gitu. Terus ya si Zini kayak bingung dong. Akhirnya dia tuh cerita ke temennya si Yudhistira, dan kebetulan juga nih teman-teman, Yudhistira itu temennya si Zidan. Terus akhirnya Yudhistira ini ngelihat Zidan kan, lalu dia tuh ada kepikiran ide berlian gitu. Dia ingat banget kalau Zidan kan anak band ya, jadi dia pasti mau untuk nyanyi. Jadi dia tuh ngajakin Zidan untuk jadi partner duetnya si Z ini. Akhirnya Zidan itu mau guys. Lalu ya udah kan, akhirnya mereka nyanyi tuh di panggung. Zidan dari awal ketemu Z yang nabrak tadi sebelumnya, itu dia tuh udah kayak jatuh cinta pada pandangan pertama gitu loh pada Z. Terus akhirnya kan acara udah selesai. Terus si siapa ini, si Z tuh nggak sengaja nabrak si Angkasa. Si Angkasa ini adalah salah satu anak dosen di sana, dan juga dia tuh anak dari yang punya gedung yang mereka sewa buat konser itu ya. Terus habis itu si Z ini terlibat konflik sama si Angkasa. Jadi Angkasa tuh kayak nggak terima gitu loh kalau jasnya kena air minumnya Z. Jadi Z tuh punya niat baik untuk nyuciin jasnya Angkasa, tapi Angkasa tuh maki-maki dia karena itu jasnya mahal gitu loh. Terus akhirnya Zidan tuh kenal sama si Angkasa, dia ngajak ngobrol Angkasa. Terus akhirnya si Angkasa kayak, ya udahlah gak usah diganti rugi gitu. Terus acara pun selesai, mereka pun nggak ketemu kan. Tapi si Zidan ini kayak masih penasaran gitu loh.
Jadi dia nanya-nanyain tentang Z ke Yudhistira, bahkan sampai nanyain alamat, dan dia datang ke alamat Z. Dia ngeliat Z lagi main sama adik-adik panti dia. Di situ Zidan makin jatuh cinta sama Z, karena kayak di era sekarang ngeliat cewek akrab sama anak kecil, suka sama anak kecil, itu susah gak sih? Ya kan? Jadi dia terus deketin Z kan. Terus akhirnya Z itu nyadar kalau ada Zidan di depan panti asuhan dia itu. Terus akhirnya Z nyamperin gitu. Terus kayak dari situlah mereka dekat. Tapi perjalanan mereka tuh gak semulus itu, teman-teman. Hubungan mereka tuh juga gak mudah. Dibalik senyumnya Z dan senyumnya Zidan, ternyata ada masa lalu yang kelam juga. Kehilangan, penyesalan, dan rasa takut buat gagal ngejar mimpinya sebagai musisi. Jadi ada satu flashback gitu, teman-teman. Ternyata waktu Zidan lagi tampil di hari yang sama, itu ayahnya meninggal, teman-teman. Jadi dia mau gak mau harus tetap tampil nyanyi. Dari situ dia setelah kejadian itu gak pernah mau nyanyi lagi, teman-teman. Tapi berkat ketemu Z, dia nyanyi lagi, teman-teman. Jadi trauma dia tuh bisa hilang waktu dia ketemu Z. Padahal sebelumnya dia trauma berat buat nyanyi, dan bahkan band dia di Bandung tuh bubar gitu loh. Terus hubungan mereka tuh kayak simbiosis mutualisme gitu loh, teman-teman. Z butuh Zidan dan Zidan juga butuh Z. Z yang dulu selalu butuh diselamatkan, perlahan dia juga bisa jadi nyelamatin orang. Contohnya Zidan. Dia dorong Zidan buat berani tampil lagi, buat nulis lagu lagi, dan buat percaya bahwa hal baik itu bakalan datang gitu loh. Dan di titik itu, cinta mereka semakin dalam. Zidan semakin takut kehilangan Z. Z pun begitu. Z masih takut jika Zidan bisa ngecewain dia. Banyak konflik yang berlalu dari hubungan dia dan Zidan. Ketika Z salah paham terkait Anami, sahabatnya Zidan, yang dulu pernah Zidan sukain, tapi akhirnya dia percaya lagi kepada Zidan karena Zidan berhasil membuktikan bahwa dia udah berubah dan dia bukan seperti cowok pada umumnya, teman-teman. Sampai akhirnya Zidan sukses banget ngebentuk bandnya, dibantu oleh Angkasa. Masih ingat Angkasa? Ya, dulu dia bermasalah dengan Z, sampai akhirnya dia jadi orang yang ngebantu Z dan Zidan. Lagu-lagu yang dibikin Zidan sukses didengar oleh kalangan anak muda di sana. Nah, karena besoknya itu adalah tampil perdana live musik, dia ingin Z datang untuk dengerin lagu yang bakalan dibawain waktu live musik kan, di H-1 itu. Terus dia udah nunggu lama, Z gak datang-datang, dan dia akhirnya nunggu Z di bawah, di depan lobi kantor dia. Terus dia ngelihat Z itu kayak ada yang gangguin gitu kan. Terus akhirnya dia nonjok orang yang gangguin Z itu karena ngerasa dipaparazzin kan. Terus gak taunya ternyata banyak wartawan yang ngeliat itu dan berhasil motret perlakuan si Zidan ke orang yang mau nyakitin Z itu. Dan boom, dia kena skandal kalau Zidan itu orangnya suka marah, suka mukul gitu, teman-teman. Sampai akhirnya dari yang 100% fans dia, itu dia kehilangan 30-50% fans dia. Dia dapat hujatan sampai akhirnya malam sebelum dia tampil besoknya itu dia menghilang, benar-benar menghilang, sampai Z pun nggak tahu dia berada di mana.
Dia benar-benar nggak mau diganggu karena hujatan-hujatan dari netizen itu. Terus beberapa jam sebelum dia tampil, Zee kan hopeless banget kan, kayak bayangin ya, itu hari pertama dia tampil live musik, dia tiba-tiba nggak ada, terus dia harus bilang apa ke angkasa. Ini juga acaranya angkasa kan, dan acara itu dibuat butuh uang banyak gitu loh. Terus sampai akhirnya beberapa menit sebelum dia tampil, benar-benar beberapa menit, Zidane ini datang buat nunjukin bahwa dia bisa bangkit dari keterpurukan itu. Oh ya, aku mau bilang kalau ini ada fun fact-nya ya teman-teman. Fun fact-nya itu H-1 dia tampil, sebenarnya Zee sama Zidane tuh nggak pacaran. Mereka break karena masalah Anami Zidane waktu itu. Dan setelah perform, akhirnya Zidane dan Zee berpacaran kembali. Dan ya itulah namanya cinta ya. Kawasashira ini nunjukin kalau penyelamat itu nggak selalu datang dari luar teman-teman. Kadang orang yang kita tolong justru orang yang paling bisa nyembuhin kita. Jadi teman-teman, kalau kamu lagi nyari cerita yang konfliknya ringan, bikin baper, tapi juga penuh makna, dan cinta yang tumbuh dari luka, terus penyembuhannya terasa nyata, Oh My Savior adalah novel yang bakal nyentuh kamu pelan-pelan tapi dalam banget. Buku ini cocok banget dibaca saat kamu lagi butuh semangat atau lagi pengen baca kisah percintaan yang lucu nih teman-teman. Jangan lupa siapin tisu, siapin hati, karena mungkin kamu bakalan nemuin bagian dari dirimu sendiri di antara kisah Zee dan Zidane. Aku Vega Viola, dan ini dari aku, tempat setiap kalimat punya tujuan. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan kisah yang mungkin aja lebih dekat dari yang kamu kira. See you!